BJTP 56. Biar aku yang angkat. Tunggu sebentar. Sadewa sengaja hendak menjawab panggilan dari Ferish di depan mata Rifaya, agar mantan kekasihnya itu berhenti menggoyahkan hubungan yang sedang dibina dengan Rifaya. Tekanan batin Sadewa semakin kuat, tatkala cemburu dan ketakutan menghantui pikiran Rifaya. Sementara itu, Rifaya masih duduk bersila di atas ranjang, memperhatikan setiap gerak-gerik Sadewa yang mengambil ponselnya di atas meja, hingga kini duduk bersila pula di dekatnya. Hatinya terasa berdebar kencang, pikirannya berkecamuk. Aku pastikan dia gak akan hubungi aku lagi, sayang. Ujar Sadewa dengan tatapan tegas dan penuh keyakinan, berusaha menenangkan hati Rifaya yang resah. Tangan Sadewa menggenggam ponselnya erat, seolah bersiap menghadapi serangan tak kasat mata, sembari menekan tombol ikon warna hijau yang ada di layar ponselnya. Dan dalam sekejap, suara Ferish terdengar di ujung panggilan itu. Halo, Dewa. Tadi aku ingin bicara padamu, tapi... Cukup, Ferish. Potong Sadewa tegas. Suara hatinya berdegup kencang dan secercah rasa sesal muncul. Sudah berapa kali aku tekankan bahwa hubungan kita gak ada lagi. Segalanya berakhir saat aku memutuskan menikah dengan Rifaya. Tolong, hentikan semua ini. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan menemukan pria yang jauh lebih baik untukmu. Katanya dengan suara yang tegar, berusaha menenangkan diri dari pergolakan perasaan yang menguasai pikirannya. Ia sudah benar-benar ingin melupakan masa lalu. Tapi, Dewa, aku yakin kalau kamu masih menyimpan sisa cinta untukku yang selama ini kamu rindukan dan... Cukup, Iris. Sadewa memotong ucapan Ferish dengan nada tegas. Aku tidak ingin hubungan kita kembali lagi. Bahkan ibuku pun tidak akan menerima kamu sebagai menantunya. Dia sudah cukup merawat Nagita, anak dari selingkuhan ayahku. Apakah kamu ingin menambah beban ibuku, sampai dia dan aku terjatuh ke dalam jurang kegilaan? Wajah Sadewa memerah, menahan amarah yang sudah beberapa hari mengendap di dalam dada. Dia tidak ingin menyakiti Ferish lebih dalam, namun sikap wanita tersebut kini sudah melampaui batas. Kini, Ferish terdiam di ujung sambungan telepon, mendengar pengakuan yang terlontar dari Sadewa. Ia seolah tersentak, mendapati dirinya ditampar oleh kenyataan pahit bahwa ibu kandungnya adalah wanita yang telah menghancurkan rumah tangga orang tua Sadewa. Hatinya terasa remuk, dihimpit oleh rasa bersalah yang mendalam. Namun, sebelum Ferish dapat meluapkan perasaannya, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Ya, Sadewa sengaja memutuskan sambungan itu, emosinya meradang, menutupi luka di dalam hatinya. Bahkan, ia tak berhenti sampai di situ. Dengan langkah penuh amarah, Sadewa memblokir nomor Ferish, memastikan bahwa wanita tersebut takkan bisa menghubunginya lagi. Sementara perasaan Ferish kian diterjang ombak keputusasaan, terseret ke dalam arus pergulatan hati yang tak henti. Di saat yang sama, Rifaya tersenyum puas mendengar sikap tegas Sadewa dan bagaimana suaminya membalas perkataan Ferish tadi. Itu membuktikan bahwa Sadewa sudah tak ingin lagi berurusan dengan Ferish. Aku sudah memblokirnya, Faya. Dan jika dia mencoba menghubungi kamu, sebaiknya abaikan saja. Itu untuk melindungimu agar tidak terpengaruh oleh ucapannya nanti. Jelas Sadewa sambil memberikan nasihat pada Rifaya agar tak terpancing oleh Ferish. Namun, entah mengapa, Sadewa merasa ada campur tangan Mahalina di balik perubahan sikap Ferish. Terlebih karena watak Ferish sebelumnya tak pernah sekeras kepala seperti saat ini. PUK. Dengan tiba-tiba, Rifaya memeluk Sadewa dengan erat yang penuh kehangatan. Makasih ya, Mas. Maafkan aku yang sempat ragu sama Mas Dewa. Ucapnya lirih, membenamkan wajahnya pada dada bidang suaminya yang teguh itu. Sadewa menepuk pelan punggung Rifaya, mencoba meredakan rasa kekhawatiran yang melanda istrinya. Gak apa-apa, sayang. Aku mengerti kok perasaanmu. Ayo, kita salat maghrib dulu, nanti setelah itu kita makan malam dan beristirahat saja, ya. Sahutnya lembut sambil membalas pelukan Rifaya.
Dalam hening, ia pun mengecup mesra pucuk kepala sang istri, mengukuhkan cinta yang tak tergoyahkan di antara mereka. Iya, Mas. Ucap Rifaya sambil tersenyum lebar di wajahnya, mengukuhkan cintanya pada suami yang tidak tergoyahkan oleh masa lalunya. Ketika suara azan maghrib mulai terdengar sayup-sayup, keduanya bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, mereka menikmati makan malam yang telah disiapkan Sadewa dengan penuh cinta, menciptakan momen kebersamaan yang semakin erat. Malam itu, mereka sepakat untuk tidur lebih awal, agar menyambut hari esok dengan semangat dan kesegaran yang baru. Sesuai rencana yang telah disusun, keesokan paginya mereka berangkat menuju pondok pesantren, tempat di mana paman dan dirinya tinggal selama beberapa tahun terakhir, yang juga dianggap sebagai ayah dan ibu kandungnya. Dulu, Rifaya selalu memanggil mereka ayah dan ibu, namun sejak peristiwa video tak terduga itu serta pernikahannya dengan Sadewa, ia memutuskan untuk menyebut mereka dengan panggilan paman dan bibi saja. Setibanya di pondok pesantren, Rifaya merasa terpukul melihat kondisi Kalisa yang sangat memilukan. Sepupunya yang dulu ceria dan bersemangat kini layu setelah bercerai dengan Benny dan tinggal bersama orang tuanya, terpuruk dalam keadaan fisik yang tak lagi sempurna. Memang ini mungkin karma yang harus kamu terima, Kalisa. Tapi tetap aja, aku kasihan sama kamu, dan Mas Benny tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Justru malah menceraikan kamu, gumam Rifaya di hati, tapi ia tak mampu mengucapkannya langsung di hadapan Kalisa. Khawatir ungkapannya akan tersalahartikan oleh Kalisa, Rifaya memilih untuk menyimpan perasaannya sendiri. Ia tak ingin sepupunya merasa terhina atau diperolokkan. Ngapain terus lihatin aku kayak gitu, Faya? Geram Kalisa, sejak tadi Rifaya menatap ke arahnya yang terbaring di kursi roda. Terasa seolah Rifaya menikmati kesengsaraannya. Senang ya lihat aku kayak gini. Rifaya menghela nafas panjang. Jantungnya merasa tersayat melihat Kalisa seperti ini, namun dituduh dengan kata-kata menyakitkan. Lisa, jangan asal menuduh. Memangnya apa yang terjadi sama kamu ini salah aku? Jangan anggap aku bisa menikmati penderitaan orang lain. Sorot mata tajam Rifaya menghunjam ke dalam hati Kalisa. Dialah yang selama ini menderita dan sepupunya selalu bersikap tidak peduli. Tapi ternyata, dalam kondisi sekarat sekalipun, Kalisa masih sanggup menghujatnya. Rasa sakit yang ditahan, amarah yang bersemayam, dan kepedihan yang disimpan, semua bergejolak dalam dada, mencoba merangkak keluar dan meledak tak terkendali. Di saat yang sama, Rosida yang baru saja mengambil air minum dan meletakkannya di atas meja, langsung menepuk pundak Kalisa dengan lembut. Lisa, sudah, sayang. Jaga ucapanmu. Baik. Ayo, kita ke kamar lagi. Ajaknya sambil tersenyum hangat, lalu dengan perlahan mendorong kursi roda yang ditempati putrinya. Mereka berdua pun kembali menuju kamar dengan langkah penuh penyesalan. Detik selanjutnya, pamannya Rifaya alias Mukdas baru tiba di rumah usai mengisi kajian di tempat lain. Ia sebenarnya tidak seberapa, jika dibandingkan dengan kakaknya yang memang sudah digembleng menjadi seorang ustadz dan dirinya memutuskan bekerja di luar negeri. Tapi takdir yang membawanya ke tempat tersebut dan menggantikan tempat kakaknya yang meninggal karena kecelakaan. Rifaya dan Sadewa memberi hormat dengan penuh takzim kepada pria paruh baya di hadapan mereka, lalu dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih karena bersedia datang ke sini, dan maafkan ulah Kalisa tadi, Faya. Paman memang sepertinya kurang keras dalam mendidiknya, hingga dia berbicara tidak sopan sama kamu. Mukdas tampak malu, karena tahu betul bahwa kesalahan putrinya itu sulit dimaafkan begitu saja. Gak apa-apa, Paman. Aku paham dengan kondisi Kalisa saat ini, namun, apa ada maksud dan tujuan khusus mengapa Paman memanggil kami di sini? Ada hal penting yang ingin disampaikan. Rifaya tak mau buang waktu dan langsung mengambil inisiatif. Secara pribadi, ia merasa tidak nyaman berlama-lama di sana. Kenangan masa lalu ternyata masih menghantuinya meski hanya sekilas, di tempat yang penuh bayangan tersebut. Mukdas menarik nafas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri sebelum menyampaikan berita yang ia yakini akan mengubah hidup Rifaya. Ia paham kenapa Rifaya terdengar terburu-buru ingin menyelesaikan urusannya di sana. Ini mengenai warisan orang tua kamu, Faya. Paman hendak memberikan hak kamu karena kamu sekarang sudah dewasa dan sudah bukan tanggung jawab paman lagi. Ungkapnya dengan berat hati. Warisan? Rifaya tercengang, terkejut, dan bahkan sedikit terguncang mendengar kata-kata tersebut. Pasalnya, selama ini ia sama sekali tidak pernah mempersoalkan masalah warisan. Ia bahkan tidak tahu bahwa masih ada warisan yang belum diberikan kepadanya. Hatinya berkecamuk antara perasaan senang, harap-harap cemas, serta berbagai perasaan yang sulit ia jelaskan. Semua ini terasa seperti badai emosional yang menyeruak dan menghempas keras tiap sudut hati Rifaya, seolah merobek hatinya yang damai selama ini. Iya, Faya. Paman ingin menyerahkan hasil penjualan tanah beberapa tahun lalu yang seharusnya menjadi hakmu sepenuhnya. Jika kamu berniat melanjutkan pengelolaan pondok pesantren ini, Paman dengan senang hati juga memberikannya kepadamu. Ungkap Mukdas dengan mata berbinar, seraya memberikan sebuah map berwarna coklat yang berisi surat wasiat yang telah disiapkan oleh orang tua Rifaya sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Rifaya terdiam sejenak, menatap nanar map berwarna coklat yang di hadapannya, pikirannya melayang pada kenangan-kenangan bersama orang tuanya yang kini telah tiada. Sepasang mata terbelalak, mencoba menelan rasa haru yang menyesakkan dadanya. Sementara itu, Sadewa yang menyimak percakapan antara paman dan keponakannya, mencuri pandang kepada Rifaya, merasakan perjuangan dalam hati gadis itu dalam menghadapi beban tanggung jawab yang kini dititipkan oleh almarhum orang tuanya. Emosi tercampur antara simpati, harap, dan perih di dalam diri Sadewa, membuatnya merasa menjadi bagian dari kehidupan Rifaya yang penuh lika-liku. Aku paham, Paman. Lakukan saja sesuai yang Paman anggap terbaik. Aku percaya dengan keputusan Paman. Tapi, untuk masalah pondok pesantren ini, sepertinya aku belum bisa memutuskan. Aku ingin kuliah dan mencapai cita-citaku sebagai dokter hewan. Ungkap Rifaya, dengan suara berat dan penuh harapan, mengekspresikan isi hatinya saat itu. Mukdas pun bisa memahami keinginan keponakannya, yang ingin mengejar pendidikan tinggi. Paman sangat menghargai keputusanmu, Faya. Ingat, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu jika kamu memilih untuk kembali. Ungkapnya dengan penuh pengertian, menunjukkan dukungannya terhadap langkah Rifaya ke depannya. Lalu, Mukdas menatap Sadewa dengan harapan yang tulus. Paman titip Rifaya, nak dewa. Jagalah dan bimbinglah dia, demi masa depan yang lebih baik. Tampak mata Mukdas bersinar dengan optimisme dan keyakinan bahwa Sadewa akan membawa perubahan baik bagi Rifaya. Insya Allah, Paman. Saya akan menjaga dan merawat Rifaya serta melakukan hal yang terbaik untuknya. Ujar Sadewa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati. Matanya bersinar menatap Paman yang telah menyerahkan Rifaya ke tangannya. Seolah menjanjikan masa depan yang terjamin dan penuh cinta, Sadewa tersenyum lembut kepada kekasih hatinya itu. Sesaat itu juga, Rifaya yang merasakan kehangatan tangan Sadewa yang memegang erat tangannya, ikut tersenyum lebar di balik cadarnya. Bagai kebahagiaan yang tak mampu disembunyikan lagi, senyum Rifaya menunjukkan betapa yakinnya bahwa Sadewa adalah pasangan yang dapat diandalkan, serta seorang suami yang bertanggung jawab dan bisa dipegang kata-katanya. Tak lama kemudian, Rifaya akhirnya menerima hak warisannya dari almarhum orang tuanya, dengan beberapa saksi yang hadir untuk mengesahkannya agar tidak ada permasalahan di masa depan terkait warisan tersebut. Meskipun jumlahnya amat besar, namun Rifaya bertekad untuk menggunakan dana warisan itu demi tujuan yang mulia dan bermanfaat. Setelah segala urusan hukum selesai dan dibatasi oleh sumpah, Rifaya menghampiri paman dan bibinya untuk pamit pulang. Saat Rifaya berdiri di ambang pintu, ia tersenyum lemah kepada paman dan bibinya. Terima kasih atas segalanya, paman dan bibi. Akan ku jalani amanah ini sebaik-baiknya. Ya, hati-hati di jalan, Faya.
Dan sampaikan salam untuk ibu mertua kamu. Rosida mengatakan hal tersebut sebelum Rifaya masuk ke mobil. Iya, Bibi. Akan aku sampaikan nanti. Balas Rifaya dengan senyuman di balik cadarnya saat ini. Ia berharap bibinya itu memang sudah berubah dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau gitu, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Lanjut Rifaya, diikuti oleh Sadewa yang mengucapkan salam sama halnya seperti Rifaya. Waalaikumsalam. Jawab Mukdas dan Rosida hampir bersamaan. Dalam sekejap, Rifaya dan Sadewa bergegas masuk ke mobil, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Mereka segera mengenakan sabuk pengaman, menegangkan otot-otot mereka dalam antisipasi. Tak ada waktu lagi untuk menunda. Sadewa menginjak pedal gas dengan mantap, kendaraan roda 4 melaju kencang, meninggalkan area pondok pesantren di belakang mereka. Setiap meter yang ditempuh, Rifaya merasa semakin jauh dari kenangan indah di tempat itu, dan semakin dekat dengan takdir indah yang belum pasti. Tapi, akan dicoba untuk meraihnya. Mas, nanti mampir di toko pakan ikan ya. Aku mau belikan pakan buat si putih di rumah. Ucap Rifaya dengan wajah semeringah di balik cadarnya saat ini sambil menikmati pemandangan asrinya pedesaan. Iya, siap. Tapi, ngomong-ngomong si putih itu nama ikan koi yang ada di rumah Bulan? Tebak Sadewa di balik kemudinya, itu karena ia memang belum mengetahui jika istrinya itu menamai ikan koinya dengan panggilan si putih. Iya, Mas. Gak apa-apa kan aku kasih nama kayak gitu. Rifaya balik bertanya. Gak apa-apa, kan ikan itu sekarang jadi milik kamu, sayang. Balas Sadewa tanpa menoleh karena sedang fokus pada jalanan yang ada di hadapannya. Tidak lama lagi mereka akan memasuki area perkotaan setelah pertigaan di depan. Makasih ya, Mas. Aku tambah semangat dan rasa-rasanya udah gak sabar masuk kuliah sama. Bruk. Ucapan Rifaya terhenti begitu saja, ketika tiba-tiba sebuah truk melaju kencang, menabrak mobil yang ditumpangi Rifaya dan Sadewa dengan kejam. Hantaman keras itu membuat mobil terguling-guling di atas jalanan beraspal, menciptakan suara dentuman yang membuat hati berdesir. Bagaimana nasib Rifaya dan Sadewa di dalam reruntuhan mobil itu? BJTP 57. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Dewa. Rifaya memanjatkan doa mengiringi Sadewa yang masuk ke ruangan operasi, karena mengalami luka yang cukup serius di bagian perutnya dan juga tangan kanannya akibat benturan keras dengan truk sebelumnya. Sementara Rifaya hanya mengalami luka lecet dan itu tidak seberapa menurutnya, jika dibandingkan dengan Sadewa. Kabar kecelakaan Sadewa dan Rifaya pun sampai ke telinga Fatimah dan Nagita melalui pemberitahuan Haris. Mereka langsung ke rumah sakit tempat di mana Sadewa dirawat. Sebelumnya, Rifaya yang masih sadar pasca kecelakaan itu buru-buru menghubungi ambulans dan Haris. Beruntung, ambulans berhasil datang lebih cepat karena kebetulan berada di area sekitar lokasi kejadian, sehingga Sadewa bisa segera ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, Sadewa kehilangan banyak darah hingga harus segera menjalani operasi darurat. Di ruang tunggu, Rifaya gelisah, hatinya bagai dihantam ombak. Bayang-bayang trauma masa lalu pun mulai menghantui pikirannya kembali. Apa ini semua gara-gara aku? Apa mungkin aku ini pembawa sial? Gumam Rifaya dengan suara lirih, wajahnya pucat pasi di balik cadar yang menutupinya. Ia terduduk lemas, tatapan matanya kosong, seakan mencari jawaban dari kehampaan. Rifaya! Terdengar seseorang memanggil nama Rifaya dari arah samping kanan. Itu rupanya Fatimah dan Nagita yang berjalan cepat menuju ke tempat Rifaya berada. Wajah mereka terlihat cemas dan khawatir. Selain itu, ada juga Haris yang turut bersama mereka. Langkah kakinya tegap namun hatinya juga dipenuhi kegelisahan. Faya, kamu gak apa-apa kan? Fatimah langsung merangkul menantunya dengan erat. Matanya berkaca-kaca melihat Rifaya yang tampak terguncang pasca kecelakaan mengerikan itu. Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Bu. Namun,
Mas Dewa. Kata-kata Rifaya terputus di tengah, tak mampu melanjutkan kalimat yang menyakitkan hatinya saat mencoba menggambarkan kondisi Sadewa saat ini. Fatimah memahami betapa hancurnya perasaan Rifaya dan terguncangnya hati sang menantu. Insya Allah, Faya, semuanya akan baik-baik saja. Kita berdua bersama, meminta yang terbaik untuk Sadewa. Ucap Fatimah dengan suara lembut dan penuh empati, berusaha menenangkan hati Rifaya yang porak-poranda. Namun, siapa yang tahu? Di balik keteguhan suara itu, hati Fatimah tersayat rasa cemas yang menusuk jantung, merasa tak berdaya menghadapi ujian ini. Rifaya mengangguk pelan, air mata menggenang di sudut matanya seolah ingin meleleh mengikuti beban hatinya. Entah mengapa, setiap kali mengingat kondisi Sadewa yang terbaring lemah, dada Rifaya seakan-akan teriris oleh rasa khawatir yang tiada henti. Padahal belum lama berselang mereka berdua menikmati gumpalan kebahagiaan, tapi takdir seolah berbalik menampar dengan tega lewat musibah yang menghantui keduanya. Semoga cobaan ini membuat aku dan Mas Dewa menjadi manusia yang lebih baik lagi, gumam Rifaya dalam hati, sambil mengepulkan harap besar akan asa cahaya di ujung terowongan. Tak berapa lama, seorang perawat melangkah keluar dari ruangan operasi dengan wajah pucat pasi, menciptakan ketegangan yang menyelimuti atmosfer sekitar. Dalam waktu bersamaan, Fatimah melonggarkan pelukan pada menantunya itu, merasa ada sesuatu yang berat di dadanya saat melihat perawat yang ada di hadapannya. Bu Rifaya! Seru perawat itu lemah, suaranya serak oleh ketakutan dan kecemasan. Rifaya terpaku, merasa tubuhnya bagai terpaku saat ia mengalihkan perhatiannya pada perawat tersebut. Hati-hatinya, ia mengambil langkah mendekati perawat itu. Iya, dengan saya. Jawab Rifaya dengan ketidakpastian, coba membangun keberanian meski terdengar ragu-ragu. Ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan kepada Anda, Bu Rifaya. Stok darah untuk transfusi Pak Dewa semakin menipis dan kami sangat membutuhkan pendonor darah segera. Keadaan pasien sebenarnya belum kritis, hanya saja kami mengalami kesulitan dengan ketersediaan stok darah. Ungkap perawat dengan wajah prihatin. Tepat ketika Haris menghampiri perawat tersebut, ia berkata dengan wajah cemas. Bukannya tadi saya sudah menginfokan tentang stok darah milik Pak Dewa. Itu adalah darah langka yang beliau sumbangkan sendiri untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti ini. Sadewa termasuk memiliki golongan darah emas atau golongan darah B jenis yang sangat langka di dunia. Perawat tersebut menatap Haris dengan tatapan yang tidak menggembirakan. Masalahnya, Pak, stok darah yang ada saat ini tidak akan cukup. Di rumah sakit ini, kita tidak memiliki stok golongan darah B. Bahkan, beberapa rumah sakit lain juga mengalami kesulitan yang sama. Detik itu juga, Haris merasa seolah bumi terbelah di bawah kakinya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa Sadewa, apalagi di saat-saat genting seperti ini. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang tak terhingga, sementara wajah perawat itu penuh dengan penyesalan karena tak mampu membantu lebih banyak. Tolong, apabila ada keluarga atau kerabat yang memiliki golongan darah yang sama, segera beritahukan kami. Setidaknya 1 jam ke depan harus ada pendonor. Ujar perawat tersebut dengan nada mendesak. Permisi, saya harus kembali ke ruangan operasi. Lalu perawat itu pun bergegas masuk ke ruangan operasi. Sementara itu, Haris terlihat frustasi. Begitu juga dengan Rifaya yang merasa terkejut mendengar golongan darah Sadewa yang ternyata sangat langka. Keduanya tampak bingung dan cemas, berusaha mencari solusi terbaik untuk mendapatkan pendonor darah secepat mungkin agar keselamatan Sadewa dapat terjamin. Pak Haris, apa mungkin Mas Dewa gak bisa menerima transfusi darah dari golongan darah yang lain? Rifaya menegaskan pertanyaannya dengan sorot mata berkaca. Haris menggelengkan kepalanya pelan, kesedihan terlihat dalam raut wajahnya. Iya, Non Faya. Makanya selama ini, Pak Dewa selalu mendonorkan darahnya sendiri setiap beberapa bulan sekali untuk stok darah yang dibutuhkan.
karena dia tidak bisa menerima transfusi dari golongan darah lain. Apalagi, golongan darah seperti punya Pak Dewa ini sangat langka, hanya ada di beberapa puluhan orang di seluruh dunia. Jelasnya dengan nada berat. Mendengar jawaban tersebut, Rifaya merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Hatinya bergetar, dihantui rasa ketakutan akan kehilangan orang yang sangat berharga baginya. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha mencari keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit tersebut. Sama seperti kekhawatiran Fatimah yang kini menjadi kenyataan, di mana putranya membutuhkan transfusi darah mendesak. Andai saja suaminya masih ada, mungkin dia bisa menyelamatkan sang putra dengan mendonorkan darahnya, namun takdir berkata lain. Sementara itu, Nagita terkejut saat mengetahui golongan darah kakaknya itu. Bila golongan darahnya sama, ia tak akan ragu untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan kakak tercinta. Bu, apa gak ada orang lain yang memiliki golongan darah yang sama dengan Mas Dewa? Tanyanya dengan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Menyadari waktu yang terus berlalu membuat kesempatan menyelamatkan nyawa semakin tipis. Fatimah menggelengkan kepalanya, lalu duduk di kursi dengan helaan nafas berat. Rifaya pun semakin cemas dan berjalan mondar-mandir di ruang tunggu. Ia sama sekali tidak tahu apapun tentang Sadewa, padahal selama ini suaminya tersebut yang selalu ada untuknya dan banyak membantunya juga. Tapi, ia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Sepertinya ada satu orang lagi. Tiba-tiba Haris berbicara dengan nada misterius, seolah menyiratkan keberadaan seseorang yang memiliki golongan darah langka seperti Sadewa. Siapa, Pak Haris? Katakan. Rifaya mengejar jawaban dengan penuh rasa penasaran dan harapan, menginginkan tahu siapa sosok yang mampu menyelamatkan Sadewa. Namun, Haris nampak ragu, ia seakan tersudut oleh dilema batin. Hatinya bergumul antara ingin mengatakan kebenaran atau tidak sebaiknya diam saja. Dan di saat yang sama mata Fatimah terus menuntut jawaban. Cepat katakan, Haris. Ucapnya yang angkat bicara. Ia tidak bisa menyia-nyiakan waktu di saat genting seperti sekarang ini. Sepertinya saya kurang yakin, Non Faya. Bu Fatimah. Jawab Haris sembari menundukkan kepalanya. Fatimah dibuat geram karena merasa mendapatkan harapan palsu. Ya sudah, Faya. Ibu mau hubungi saudara yang lain. Mungkin mereka punya informasi soal golongan darah yang sama. Gak apa-apa kan ibu tinggal sebentar. Ucapnya sekaligus meminta izin kepada menantunya tersebut. Rifaya menganggukkan kepalanya. Iya, Bu, gak apa-apa. Aku juga akan hubungi orang yang mungkin punya golongan darah yang sama. Ungkapnya. Ya udah ibu pergi dulu. Ayo, Gita. Dan kamu harus pastikan Rifaya dirawat juga oleh dokter karena mungkin saja ada luka dalam. Tukas Fatimah memberikan perintah. Baik, Bu Fatimah. Jawab Haris yang selalu sigap kapanpun untuk keluarga Pramana. Setelah berpamitan kepada Rifaya, Fatimah pun bergegas pergi dari tempat tersebut bersama Nagita. Sementara Rifaya masih duduk sambil menghubungi orang yang mungkin saja bisa menolongnya dalam situasi saat ini. 20 menit kemudian. Bagaimana kabar Dewa? Faya. Tiba-tiba suara yang akrab itu menyapa Rifaya dari arah belakang di lorong rumah sakit. Ia baru saja keluar dari ruangan pemeriksaan setelah diperiksa oleh perawat wanita. Rifaya menoleh, dan tak disangka ia melihat sosok Feris di tempat itu. Wanita tersebut duduk di atas kursi roda, dengan Mahalina berdiri di belakangnya dengan wajah tenang. Mereka tampak seolah saling mendukung satu sama lain. Mbak, dari mana tahu saya di sini? Tanya Rifaya, suaranya serak dengan tatapan selidik. Dari Giu, tapi dia gak bisa datang karena masih di kampus. Jawab Feris dengan senyuman ramah. Namun, senyuman itu malah membuat Rifaya mempunyai firasat yang tidak enak. Aku dengar Dewa membutuhkan donor darah segera. Kenapa tidak hubungi aku lebih awal? Ucap Feris dengan nada cemas dan berbalik pada Haris, sekretaris Sadewa.
Sebagai sekretarisnya, kamu seharusnya tahu siapa orang yang mungkin bisa membantu menyelamatkan nyawanya saat ini. Wajah Rifaya mengerut saat mendengar ucapan Ferris yang seolah-olah menggantungkan harapan pada dirinya sebagai penyelamat. Benar, golongan darah aku dengan dewa itu cukup unik dan langka. Kami bisa mendonorkan darah ke semua golongan darah, tetapi sebaliknya, kami tidak bisa menerima donor darah dari yang lain kecuali dari golongan darah yang sama. Terangnya dengan semangat, seakan ingin menegaskan betapa pentingnya hubungan antara dirinya dan Sadewa. Rifaya sejenak terdiam, merenungkan kata-kata Ferris. Ia juga teringat dengan ucapan Haris sebelumnya, bahwa mungkin saja ada orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan Sadewa. Mungkinkah Ferris adalah orang yang dimaksud Haris? Pikirnya, namun ragu untuk mengungkapkannya. Jadi, apa Mbak Ferris bisa mendonorkan darahnya untuk Mas Dewa? Waktu semakin sempit, Mbak. Ucap Rifaya, nada suaranya penuh dengan harapan dan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Ferris tersenyum simpul, seolah sudah merasa menang karena dia tahu betul Rifaya sangat mengharapkan bantuannya untuk menyelamatkan Sadewa. Tentu, aku bisa membantu. Tapi bagaimana kalau aku mengajukan sebuah syarat sebagai imbalan telah menolong Dewa? Kamu gak keberatan, kan? Ujarnya sambil menatap tajam ke arah Rifaya. Alis Rifaya saling menyatu, pandangannya tajam dan penuh kegigihan. Ia tidak menyangka Ferris akan mengajukan syarat dalam situasi genting ini. Namun, karena tak ada pilihan lain, Rifaya bertanya dengan nada yang berat. Syarat apa, Mbak? Sampaikan saja, apa sebenarnya yang Mbak Ferris inginkan? Dalam situasi yang tegang ini, setiap detik terasa sangat berharga. Di tengah rasa penasaran yang menggelayut, Rifaya bersiap untuk menghadapi segala risiko demi keselamatan Sadewa, orang yang sangat ia cintai. Syaratnya mudah dan aku yakin kamu juga pasti setuju. Jawab Ferris dengan nada santainya. Katakan dulu, Mbak. Baru nanti aku putuskan. Balas Rifaya. Untuk beberapa detik, Ferris terdiam seakan ingin menyusun kata-kata untuk tujuannya itu. Di saat yang sama, Haris tampak memasang wajah tidak suka dengan sikap Ferris yang seperti sengaja membuat penawaran di saat Rifaya dalam situasi yang sedang genting saat ini. Katakan, Mbak. Ulang Rifaya yang terdengar tidak sabaran. Ferris menahan senyum puasnya, lalu berkata dengan penuh keyakinan. Baiklah, ku beritahu permintaanku. Sangat mudah kok, aku akan mendonorkan darah, asalkan kamu berjanji, bahkan bersumpah, untuk mengizinkan Dewa menikahi aku. Ucapan Ferris membuat Rifaya mematung di tempatnya dan melukai hatinya, seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia terpana mendengar penawaran Ferris yang tak masuk akal. Tapi, keadaan memaksa, ia pun meraba-raba kata-kata yang tepat untuk menegaskan. Mbak, ini benar-benar sudah keterlaluan. Kita sedang berada di situasi yang sangat sulit. Nyawa Mas Dewa dipertaruhkan, tapi kok bisa-bisanya Mbak menaruh syarat seperti itu? Rifaya mengepalkan tangannya, usahanya menahan amarah tidak mampu menutupi betapa menyakitkannya hatinya atas tawaran tersebut. Ferris tersenyum sinis menanggapi ucapan Rifaya, menambah kebimbangan dalam hatinya. Begitupun Mahalina, yang sudah tidak berharap banyak pada Sadewa. Namun, melihat Rifaya terpojok, ada rasa senang terselip dalam dirinya. Nyawa Dewa kini berada di ujung tanduk dan bergantung pada keputusanmu, Faya. Kita gak punya waktu lagi. Kalau kamu ingin Dewa selamat, maka setujui syarat yang telah aku katakan tadi. Tegas Ferris, sikapnya serius dan dingin. Rifaya meremas tangannya dalam keputusasaan. Ia benar-benar berada dalam situasi terjepit, terpecah antara pilihan yang serba salah. Maju ataupun mundur, pilihan apapun akan membawa luka yang mendalam bagi dirinya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan saat ini? Hamba hanya bisa pasrah dan berserah diri. Jika memang keputusan ini adalah yang terbaik untuk Mas Dewa, berikanlah hamba keikhlasan untuk menerima semuanya,
Gumam Rifaya di dalam hati yang merasa tercabik-cabik, seolah-olah jantungnya tengah dikiris oleh belati tajam saat ini. Gimana, Faya? Putuskan sekarang juga. Ucap Feris dengan nada penuh harap dan seraya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rifaya menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap mata Feris yang penuh penantian dengan tatapan berkaca-kaca. Keputusan ini begitu berat baginya. Dalam hati Rifaya, bayangan kehidupan yang akan dihadapinya nanti, sebagai seorang istri yang harus berbagi suami, mengekang dadanya hingga terasa sesak. Rifaya mencoba mengumpulkan keberanian. Bismillah, aku akan. Tiba-tiba, Haris menyela dengan tegas. Non Faya, tunggu sebentar. Ia terlihat serius setelah menerima telepon sebelumnya. Rifaya menoleh, bingung. Ada apa, Pak Haris? Pak Dewa sudah mendapatkan pendonor darah dan kata perawat semuanya baik-baik saja. Operasi Pak Dewa berhasil. Rifaya. Ia menjelaskan dengan wajah penuh haru. Bersamaan, Rifaya bernafas lega mendengar bahwa Sadewa sudah mendapatkan pendonornya. Meskipun ia tidak tahu siapa, tapi ia benar-benar merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Berbanding terbalik dengan Feris saat ini dan memekik di dalam hatinya, kenapa ada pendonor lain tanpa diketahuinya. Itu juga membuat usahanya tadi menjadi sia-sia. Pak Haris, sebaiknya kita ke sana sekarang. Ucap Rifaya, ia saat ini sudah tidak memperdulikan lagi keberadaan Feris. Tapi, di saat yang sama ia benar-benar bersyukur bahwa masih bisa menyelamatkan rumah tangganya dengan Sadewa. Rifaya dan Haris bergegas menuju ke ruangan tunggu ruang operasi. Sementara, Feris masih tetap di tempat tersebut bersama Mahalina. Ini gimana, Alina? Rencanaku gagal total. Padahal hal seperti tadi gak akan datang 2 kali. Ucapnya lirih. Belum sempat Mahalina menanggapi ucapan Feris, ada seseorang yang memanggil dari arah belakang dan membuatnya menoleh ke arah sumber suara. Tante Fatimah. Plak, plak. Tiba-tiba saja Fatimah menampar Mahalina, bahkan detik selanjutnya Feris yang terkejut dengan sikap Fatimah harus mendapatkan tamparan yang sama. Kalian berdua harusnya malu tetap berada di sini. Sentak Fatimah dengan menyorot tajam. Terlebih lagi kepada Feris. Haram bagiku menjadikan kamu menantuku. BJTP 50. Kamu telah mencapai batas dengar gratis hati.
menuju ke tempat Rifaya. Feris terpaku, serasa dunia runtuh di atas kepalanya. Air mata menetes tak tertahankan, merasuki hatinya yang pedih karena kini ia benar-benar tak memiliki celah sedikit pun untuk merebut hati Sadewa. Pilihan terakhir yang menyakitkan, mengakui kekalahan dan merelakan cinta yang tak pernah bisa dimilikinya. Mahalina dapat melihat betapa Feris terguncang di saat itu. Tenanglah, Irish. Aku akan menemani kamu dan membantu sampai. Gak perlu. Potong Feris dengan tegas. Aku capek, Alina. Aku ingin pulang sendiri, dan kamu gak perlu mengantarkan aku. Kata-katanya menusuk ke hati Mahalina, seiring dengan Feris yang menggerakkan roda kursi rodanya itu tanpa menoleh lagi, lalu menjauh dari tempat Mahalina berdiri dengan perasaan hancur. Tak lama kemudian, Feris mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang gemetar, lalu menghubungi nomor kontak yang bertuliskan Giovan di layar benda pipi tersebut. Dalam hatinya, ia merasa tak sanggup menanggung beban ini sendiri lagi, dan membutuhkan bantuan seseorang untuk menghadapi semua ini. Sementara itu di tempat lain, atau lebih tepatnya, tempat di mana Rifaya berada saat ini. Di sana juga ada Fatimah, Haris dan juga Nagita. Bu, siapa sebenarnya yang mendonorkan darah untuk Mas Dewa? Aku ingin ketemu sama dia dan ucapkan terima kasih banyak. Rifaya tidak bisa menyembuhkan rasa penasarannya tentang orang yang begitu baik membantu kesulitan mereka. Bahkan secara tidak langsung orang itu menyelamatkannya dari desakan dan syarat Feris sebelumnya. Fatimah mengulas senyumnya. Ia sebenarnya ingin memberitahu lebih awal kepada Rifaya, ketika ada yang datang untuk mendonorkan darahnya. Tapi, karena menantunya itu sedang menjalani pemeriksaan di ruangan lain, maka dari itu sengaja ditunda terlebih dahulu. Untungnya tidak sampai terlambat memberitahukan kepada Haris sebelumnya, sehingga Rifaya tidak sampai membuat perjanjian dengan Feris. Nanti orangnya ke sini, Faya. Sebaiknya kamu tunggu aja karena dia juga orang yang kamu kenal. Ungkap Fatimah. Rifaya masih penasaran dan ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi setidaknya ia harus menunggu sampai orang yang dimaksud itu datang menemuinya. Iya, aku akan tunggu di sini, Bu. Ucapnya pelan. Tapi, sebelum itu sebaiknya kamu makan siang dulu, Faya. Juga harus ganti pakaian dan salat duhur. Kita ajak Faya ke kantin ya. Kamu juga belum makan dari tadi, lalu ambil pakaian ganti di mobil. Ucap Fatimah, ia yakin menantunya itu pasti sudah kelelahan ke sana kemari sejak tadi. Jadi, sebaiknya bergantian untuk menjaga Sadewa. Siap, Bu, aku memang udah lapar dari tadi. Jawab Nagita dengan antusias. Rifaya sebenarnya tidak enak hati pergi makan siang, sedangkan ibu mertuanya malah menunggu suaminya. Tapi, jika menolak itu pasti akan membuat ibu mertuanya kecewa. Selain itu, dirinya memang harus berganti pakaian karena ada beberapa noda darah di pakaian yang dikenakannya saat ini. Iya, Bu, kami pergi dulu kalau begitu. Kita gak akan lama dan nanti kembali ke sini lagi. Tukasnya sembari pamit pergi kepada ibu mertuanya tersebut. Fatimah menganggukkan kepalanya menandakan bahwa dirinya mengiyakan ucapan sang menantu. Rifaya dan Nagita pun bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke kantin. Sementara Fatimah tampak berbicara serius dengan Haris saat ini. Usut tuntas status kecelakaan kali ini, Haris. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Ucap Fatimah yang merasa mempunyai firasat sebagai seorang ibu. Saya mengerti, Bu Fatimah. Saya sudah bergerak memerintahkan orang-orang mencari tahu penyebab kecelakaan itu dan supirnya pun sudah diamankan. Jawab Haris yang terdengar serius. Selang 1 jam kemudian, Rifaya sudah selesai dengan urusannya dan saat ini telah berganti pakaian. Ia dan Nagita tidak kembali ke ruang tunggu operasi, tapi sedang menuju ke ruangan di mana Sadewa sudah selesai dioperasi dan dipindahkan ke ruangan lain. Gimana, Bu, apa Mas Dewa udah siuman? Tanya Rifaya ketika bertemu dengan ibu mertuanya. Belum,
Kata dokter bisa 24 jam atau lebih Sadewa akan sadar kembali. Tapi, sejauh ini kata dokter kondisi Sadewa sudah stabil. Ungkap Fatimah. Rifaya bernafas lega karena keadaan Sadewa sepertinya lebih baik dari perkiraannya. Namun, belum sempat Rifaya menanggapi ucapan ibu mertuanya tersebut tampak ada dua orang yang berjalan menghampiri mereka. Itu rupanya paman dan bibinya Rifaya, Mukdas dan Rosida. Di saat yang bersamaan, Fatimah menyalami Rosida lalu perlahan beralih kepada Rifaya. Faya, inilah orang yang mendonorkan darahnya untuk dewa. Ungkap Fatimah sambil menatap Rosida dengan penuh rasa syukur. Rifaya terpaku sejenak, terkejut mendengar bahwa penyelamat suaminya ternyata adalah bibinya sendiri. Bibi, terima kasih banyak. Aku merasa sangat berhutang budi. Rosida menghela napas, menunjukkan sebuah senyuman lelah namun tulus. Jangan dipikirkan, Faya. Anggap saja apa yang Bibi lakukan ini sebagai penebusan dosa, karena selama ini Bibi bersikap tidak adil padamu. Di saat itu, segala rasa kesal dan marah yang pernah mereka miliki satu sama lain sirna, digantikan oleh rasa syukur yang tak terkira. Kejutan yang tak terduga ini membawa mereka menyatukan hati dan membangun kembali ikatan yang sempat pudar. Pada saat yang sama, Rifaya tanpa ragu melompat ke arah bibinya dan memeluk erat wanita itu. Selama hidup bersama, baru kali ini Rifaya merasakan hangatnya perasaan dan kehangatan kasih sayang yang terpancar dari seorang bibinya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih, Bibi. Rosida tersenyum lembut sambil mengusap kepala Rifaya dengan penuh cinta dan kehangatan. Iya, sama-sama, Faya. Jangan lupa, aku Bibi ini juga keluarga kamu. Mereka berdua berbagi momen kebahagiaan, melebur segala luka dan mengisi hati yang dulu terluka dengan kasih sayang yang tulus. Selama 2 hari, Rifaya tidak beranjak dari sisi Sadewa yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Ia terus merawat dan mendoakan Sadewa agar segera siuman. Namun, pada hari itu keajaiban sedang menghampiri pasangan suami istri tersebut. Sadewa akhirnya membuka matanya dan memanggil nama Rifaya. Rifaya. Bisik Sadewa lemah. Berbagai perasaan bercampur menjadi satu dalam hati Rifaya, antara sedih, terharu, dan cemas. Terlebih lagi mendengar namanya dipanggil, ia langsung mendekat dan memegang tangan Sadewa dengan lembut. Matanya berkaca-kaca, tidak bisa menahan air mata yang menetes. Mas Dewa, udah sadar. Syukur alhamdulillah. Ucap Rifaya dengan suara tercekat. Sadewa menatap Rifaya dalam-dalam, mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat kesakitan. Terima kasih karena kamu selalu ada untukku. Rifaya menundukkan kepalanya, berusaha menahan isak tangis yang semakin menjadi. Aku sangat khawatir, Mas. Aku takut kehilangan Mas Dewa. Sadewa menggenggam tangan Rifaya erat, mencoba meyakinkan. Jangan khawatir, Faya. Aku akan berusaha sembuh secepatnya. Karena aku tahu, kamu selalu ada di sini untukku. Rifaya mengangguk, lalu kembali merawat Sadewa dengan sepenuh hati, sembari berdoa agar kesembuhan segera menyertai suaminya tersebut. Dan di saat yang sama, Haris berjalan di lorong rumah sakit untuk memberitahukan otak pelaku dari kecelakaan berencana yang menimpa Sadewa dan Rifaya. Siapa pelaku sebenarnya? BJTP 59. Mas, kamu telah mencapai batas dengar gratis.